Selamat malam, 1 jam lebih dekat malam ini menghadirkan seorang musisi yang dianggap sangat jenius, tetapi akhir-akhir ini sudah jarang bermusik karena disibukkan oleh faktor-faktor lain, terutama pemberitaan mengenai keluarganya, mulai dari putra-putranya, putrinya, dan keluarganya. Di sini sudah ada, kalau Anda melihat di belakang saya sudah ada, mungkin ada sedikit tanda-tanda baladewa. Kok berhenti ya musiknya? Iya, Mas Ahmad Dhani. Itu tadi asalnya mau lanjut sampai 1 jam gitu. Tadi lagu apa aja tuh Mas? Yang mana? Tadi lagunya David Benoit. Benoit. Oke. Terus ada lagu, tahu lagu kita lupa tadi. Mas, Ya. soal yang terbaru dulu nih. Ah, Terakhir berkas sudah ke kejaksaan ya? tahap 2 namanya. Aha. Tahap 2. Tahap 2 itu artinya pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan sehingga polisi sudah menyelesaikan tugasnya gitu. Sehingga sekarang bola dari tangan kejaksaan gitu. Dan prosesnya lama atau enggak sih? Atau cepat, cuman nggak tahu. Yang terasa gimana? Ya, cukup lah. Cukup. Nggak terlalu lama juga, nggak terlalu cepat juga. Putra ketiga nih dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja gitu ya menghadapi Ya ini kalau ini yang perlu kita support kan, anak umur 13 tahun mengalami hal musibah seperti itu kan cukup berat juga SNS-nya ya. Mungkin di Indonesia mungkin baru pertama kali mungkin si Dul ini, si EQG ini ya pertama kali. Iya, Pastilah kita nggak bisa memungkiri bahwa ini adalah peristiwa hebat yang dialami gitu. Dan semua orang tua terhenyak kaget mendengar pemberitaan yang luar biasa pada saat itu ya. Iya, Oke. pastinya. Oke, dan kondisinya sekarang sudah bisa jalan sehat, kaki sudah baik? Tulangnya udah mulai nyambung, ya. Dia tinggal terapi ya, tinggal dilatih, gerak ya, dilatih semakin baik gerak. Karena selama ini kan di tempat tidur nggak pernah gerak, jadi butuh exercise untuk supaya otot-ototnya sehat kembali. Baik lagi. Ya, karena kalau diam-diam aja juga nggak sehat. Gitu. Ini Mas, kan banyak yang bilang Ahmad Dhani ini musisi, tapi akhir-akhir ini udah jarang ya, udah jarang terdengar kiprahnya gitu, lebih banyak mengurusi si putra yang ketiga ini. Sebenarnya nggak juga. Kita lagi melihat situasi kondisi industri musik yang lagi kolaps ya, lagi kolaps sejak RBT dilarang tuh industri musik lagi kolaps ya, tentunya industri musik lagi gak menarik lah. Gitu kan? Jadi lebih baik mengurusi hal-hal lain. Oke, mungkin untuk mengingatkan Anda kembali nih, pemirsa 1 jam lebih dekat, apa saja dan bagaimana yang sudah dilakukan oleh seorang Ahmad Dhani. Kami memiliki cuplikannya berikut ini. Ahmad Dhani adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pernikahan seorang ayah berdarah Sunda, Edi Abdul Manaf, yang juga seorang diplomat, dengan ibu Joyce Teresia Pamela Kohler, seorang Indonesia keturunan Yahudi Askenazi. Tak banyak yang tahu kalau sosok Ahmad Dhani yang dikenal arogan ternyata juga humoris dan senang berseloroh. Termasuk menyikapi pemberitaan yang menyangkut keluarga dan pribadinya, Ahmad Dhani nampak terbuka dan ceplas-ceplos. Kehidupan pribadi ayah dari Al-Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani atau akrab dikenal dengan nama Al-El Dul ini juga penuh kontroversi. Pernikahannya dengan Maya Estianty harus berakhir di meja perceraian dengan segepok masalah yang sudah menyedot perhatian publik. Ia pun sempat diisukan telah menikahi penyanyi mantan duet Maya, Mulan Jamila. Mereka dikabarkan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Safia. Nama Dhani kembali diperbincangkan dengan terjadinya kasus kecelakaan yang dialami oleh putra bungsunya Alfie J pada tanggal 8 September 2013 lalu. Betul semua tadi? Sebenarnya itu ada keturunan Yahudi Askenazi itu. Itu aneh juga itu. Karena itu berdasarkan sebuah buku
yang dikarang oleh Ridwan Saidi ya, judulnya Yahudi di Indonesia, dan itu bukunya itu isinya bullshit semua. Semuanya dari yang, halaman 1 yang sampai tentang terakhir. saya ya, yang Oke. tentang saya itu isinya bullshit semua. Di situ ditulis katanya ibu saya sengaja menikahi ayah saya yang berkarir di politik ya untuk apa melindungi ya, terus kakek saya dulunya lari dari Jerman itu karena takut sama Hitler. Itu bullshit semua karena keturunan saya itu yang namanya Kohler itu sudah ada di Indonesia dari 18 awal. Dari 1800 Oke. awal. Jadi Oke. kalau dibilang lari dari peristiwa Hitler aneh karena Hitler kan terjadi 1930-an. Sementara kakek saya itu apa yang kakeknya mama saya itu saya punya akte kelahirannya. Kakeknya mama saya itu lahir di Surabaya tahun 1886. Oke. Bapaknya juga udah di sini dan apa di sini kurang cerdasnya Ridwan Saidi ya menyebut Kohler adalah Yahudi. Padahal nama Kohler itu bukan nama Yahudi. Oke. Jadi parahnya lagi banyak yang percaya. Parahnya lagi banyak yang percaya. Jadi yang nulis sejarah ngaco, yang percaya lebih ngaco lagi. Lebih ngaco lagi. Oke, di sini di 1 jam lebih dekat kita luruskan. Jadi nggak ada yang namanya Kohler itu Yahudi itu nggak ada. Malu-maluin. Kita 1 jam lebih dekat sempat tanya tuh ke follower di Twitter, apa saja sih yang Anda ingat atau kepikiran ketika menyebut Ahmad Dhani gitu. Dan nama kata arogan tuh keluar juga beberapa kali dari follower gitu. Ya. Itu Jadi tergantung siapa yang menilai ya. Tergantung siapa menilai. Kadang-kadang saya itu kalau berbicara itu berbicara fakta. belak-belakan. Ya, belak-belakan. Misalnya saya bilang, kalau nggak ada saya, nggak ada dewa. Nah, orang menganggap itu kan sebuah arogan, padahal itu juga sebuah fakta. Itu kan saya bingung juga, padahal itu kan yang saya omongin kan sebuah fakta. Tapi kadang-kadang orang menanggapnya itu arogan. Dan memang percaya diri itu kadang-kadang diartikan di negara kita tercinta Indonesia itu dianggap sebagai sebuah arogansi. Karena bangsa kita memang tidak terbiasa melihat orang yang percaya diri. Oke. Mas Dhani, kita sempat seminggu sebelum ini kita bertemu dengan sahabat-sahabat dekat, Ari Lasso, kemudian Andra. Mereka berdua menyayangkan, kok Mas Dhani sudah kurang aktif lagi bermusik seperti dulu gitu. Tanggapannya? Ya kan, everybody needs a little time away. Ada lagunya kan? Everybody needs a little time away. Tapi paling enggak, tapi saya nggak pernah 1 tahun absen, nggak pernah. 1 tahun nggak pernah absen. 2013 saya terakhir rilis Mahadewa. 2013 terakhir. Terus tahun ini kan mau bikin album sama Indra Lesmana kan, sama show. Jadi sebenarnya banyak orang yang sebenarnya kurang teliti aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang katanya saya waktu sebelum pasca perceraian tuh kreatif gitu ya. Banyak yang bilang katanya setelah perceraian banyak tidak kreatif. Padahal kalau kita lihat data, justru saya banyak buat hits setelah pasca perceraian. Jadi orang hanya melihat karena orang itu tidak. Ya mungkin teman-teman saya kan Ari sama Anda kan udah mulai tua tuh. Jadi udah mulai jarang ngikutin. Ari sama Anda mulai tua, yang ini juga dong otomatis. Udah mulai kurang ngikuti perkembangan zaman gitu. Kayak Mas Indra juga pernah kritik saya bahwa akhir-akhir ini lagu saya kurang bermutu katanya, ya kan? Iya, kalau dibandingkan zaman-zamannya Kul Desak apa. Karena sebenarnya ya karena kurang teliti aja. Karena kalau dipikir-pikir, kalau saya buka file lagi, sebenarnya lagu saya yang sekarang justru lebih berat sebenarnya, lebih berat, lebih bermutu, lebih rumit sebenarnya. Cuman bedanya kalau dulu kan expose-nya kan besar, ya kan? Kalau sekarang kan lagu bagus kan kalah sama lagu yang biasa-biasa aja gitu. Sekarang ini kondisinya, kenapa Dewa pun juga semakin pudar, karena masyarakat penggemar musik sekarang tidak pro pada musik yang punya sofistikasi bagus, tinggi ya. Mereka lebih suka yang sederhana dan lain-lain, sehingga Dewa pun juga udah nggak seru lagi di mata masyarakat yang notabene lebih suka pada musik yang sederhana. Jadi terakhir Dewa merilis lagu ya, single itu judulnya Bukan Cinta Manusia Biasa. Lagu itu bagus banget. Lagu itu dari teknik aransemen, lagu itu bagus banget. Tapi respon masyarakat terhadap lagu itu parah. Yang otomatis jadi kita jadi sebagai musisi jadi gimana ini ya.
Ya kan? Kita ngerasain, Once, saya ngerasain juga, semua ngerasain Oke. juga gitu. Jadi bahwa akhirnya baca pasar begini ikutin ya apa pasar maunya. begini ya kita istirahat dulu aja lah. Kan pasar memang ada fluktuasi kan, fluktuasi selera, ya kan, indeks selera. Jadi indeks selera lagi turun ya kita ya sebagai musisi yang bermain di musik bagus ya kita istirahat dulu. Mas Dani duduk di sini siap buka-bukaan kan? Siap. Siap ya, kembali saat lagi.